Halo, saya Member Revin dari JawaFotostudio.com, dan di video kali ini saya akan membahas tentang 5 perbedaan antara fotografer mahal dengan fotografer murah. Yang pertama yang harus saya bahas di sini adalah kenapa saya membuat video ini. Apa alasannya? Alasannya adalah karena saya sering sekali melihat fotografer yang satu tidak menghargai atau malah merendahkan fotografer yang lainnya. Kita memang bisnis itu memang persaingan, tapi tidak harus juga seperti itu. Nah, contohnya adalah di suatu grup, di grup-grup Facebook ini banyak sekali fotografer-fotografer yang meng-share atau meng-upload katalog harga dari fotografer lain, dan dia mengajak orang lain untuk bersama-sama menghina atau melecehkan si fotografer tersebut karena fotografer itu memasang tarif yang lebih murah. Nah, ini sering sekali terjadi, dan inilah alasan utama kenapa saya membuat video ini gitu. Karena saya yakin pasti ada beberapa faktor yang membuat si fotografer itu membuat atau memasang harga dengan lebih murah, karena pasti ada alasannya, tidak mungkin tidak ada alasannya, dan inilah yang akan saya bahas di video kali ini. Yang nomor pertama, yang jelas perbedaan antara fotografer dengan tarif mahal dengan fotografer tarif murah itu adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, disinilah yang membedakan antara fotografer yang baru belajar atau belum memiliki pengalaman dengan fotografer yang sudah panjang atau sudah banyak jam terbangnya. Itulah yang akan membedakan harga dari si fotografer tersebut. Biasanya seperti itu. Nah, untuk fotografer senior ini yang sudah memiliki pengalaman banyak di bidang wedding fotografi atau di bidang fotografi lainnya, sudah jelas tidak akan mau memasang tarif yang murah karena tidak sebanding apabila dia melakukan hal itu. Berbeda dengan fotografer yang memasang tarif murah karena dia belum memiliki jam terbang yang panjang atau dia belum memiliki banyak pengalaman, sehingga apabila dia memasang tarif yang mahal itu tidak akan sebanding dengan pengalaman yang dia miliki. Jadi dia harus mau tidak mau memasang tarif yang lebih murah karena untuk menambah pengalaman dia atau sebagai portofolio untuk si fotografer itu ke depannya. Yang nomor kedua adalah skill biasanya. Nah, skill ini juga berpengaruh kepada tarif yang ditentukan oleh seorang fotografer. Contoh, apabila kita memiliki skill fotografi yang baik, otomatis ya hasilnya juga akan bagus gitu kan di situ. Nah, berbeda dengan fotografer yang memasang tarif murah ini, biasanya mereka baru saja belajar fotografi, kebanyakan seperti itu. Sehingga otomatis karena mereka baru belajar, mereka tidak memiliki hasil yang bagus fotografinya, makanya mereka memasang tarif yang lebih murah untuk menarik konsumen atau menarik klien supaya mau meng-hire mereka karena lebih murah daripada fotografer yang lain, meskipun skill fotografi mereka masih belum cukup untuk memasang atau membuka jasa wedding fotografi, misalkan seperti itu. Yang nomor 3 adalah alat. Biasanya alat di sini membedakan antara fotografer yang memasang tarif murah dengan fotografer yang memasang tarif mahal. Nah, untuk fotografer dengan tarif mahal ini biasanya menggunakan alat yang lebih bagus daripada si fotografer yang tarif murah, karena tidak mungkin dia memasang tarif mahal terus menggunakan kamera entry level untuk memotret job yang akan dilakukan oleh dia. Begitu pula sebaliknya dengan si fotografer yang memasang tarif murah ini juga tidak akan mungkin menggunakan kamera dengan yang mahal gitu, kamera pro misalkan. Nggak mungkin dengan tarif sebesar 700.000 atau 600.000 per 100 foto dia menggunakan 5D Mark III misalkan, itu tidak mungkin. Nah, jadi itu alat juga berpengaruh di pertimbangan apakah si fotografer itu akan menggunakan tarif yang murah atau yang mahal, itu juga di situ. Nah, selain kedua faktor tadi yaitu pengalaman, skill, terus alat juga, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi si fotografer itu memasang tarif murah atau dengan menggunakan tarif yang mahal. Nah, yang keempat adalah daerah tempat si fotografer itu berada. Sudah jelas tidak mungkin fotografer yang berada di daerah Kabupaten Cianjur misalkan membuka harga yang sama dengan di kota Jakarta. Itu sudah jelas tidak akan berbeda karena pangsa pasarnya berbeda, daya beli masyarakatnya berbeda, terus juga pengetahuan masyarakat tentang fotografi itu masih juga minim. Mereka hanya tahu cuman moto aja itu pasti harganya murah. Nah, itulah kenapa pada video yang sebelumnya di cara marketing fotografi yang jitu itu saya sempat bahas itu, cuplikannya seperti ini ya. Tidak akan ada fotografer lain yang seperti saya gini ya berani untuk membuka dapur mereka, tapi bagi saya adalah ini untuk kepentingan bersama. Jadi saya ingin memajukan fotografer wedding di Indonesia untuk menghilangkan paradigma bahwa fotografer itu murah gitu kan.
Nah, maksudnya saya itu untuk merubah paradigma bahwa fotografi itu murah itu adalah untuk klien, untuk konsumen, karena mereka belum tahu fotografi itu tidak gampang untuk membuatnya. Mereka tidak tahu prosesnya itu seperti apa. Bukan kepada fotografer yang bertarif murah. Saya tidak keberatan dengan fotografer yang memasang tarif murah karena banyak faktor yang tadi saya sebutkan. Tapi adalah bagaimana caranya supaya kita bersama-sama membuka pengetahuan, memberikan pengetahuan kepada klien bahwa fotografi itu berbeda dengan memotret biasa. Nah, itu di situ. Nah, jadi setiap daerah itu berbeda pangsa pasarnya. Jadi jangan heran apabila ada fotografer memasang tarif murah, ya kita tidak boleh gitu merendahkan dia, melecehkan dia, terus membulinya secara beramai-ramai. Karena kita tidak tahu pangsa pasarnya dia itu di mana, apakah di Kabupaten Tasik atau di Kabupaten Sulawesi misalkan, di Provinsi Sulawesi Selatan misalkan, kita kan tidak tahu ya di situ. Berbeda dengan kita yang mungkin hidup di kota besar, memiliki pangsa pasar yang bagus sehingga kita jangan mudahnya melecehkan orang lain. Nah, itu lebih baik tidak dilakukan. Yang nomor 5 yang terakhir itu biasanya adalah lokasi tempatnya. Berbeda dengan daerah, dengan lokasi itu berbedanya apa? Kalau daerah kita mencakup si daya beli masyarakat, sedangkan lokasi itu apakah kita memiliki ruko atau tempat usaha di pinggir jalan atau tidak, atau kita hanya sekedar punya di rumah. Ini juga berpengaruh ke tarif yang ditentukan. Karena kalau misalkan kita tidak memiliki ruko atau studio foto di pinggir jalan, itu sudah jelas konsumen yang datang ke kita juga akan lebih sedikit. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kita punya usaha seperti itu kan, kita punya usaha bisnis wedding fotografi misalkan. Berbeda dengan fotografer-fotografer yang mahal, biasanya mereka memiliki studio besar di pinggir-pinggir jalan raya, misalkan di jalan besar di kota-kota besar, sehingga otomatis klien yang lewat juga mengetahui mereka memiliki usaha itu, dan juga mereka yakin karena datang ke studionya langsung melihat sampelnya, album magazine-nya seperti apa, terus juga portofolionya seperti gimana, customer service yang ramah, dan juga harga yang ditawarkan juga sebanding menurut mereka karena mereka melihat dengan penuh keyakinan bahwa ini pasti bisa bikin wedding fotografi yang akan saya ambil gitu, paketnya itu sudah jelas sebanding dengan harga, karena di mana ada harga di situ ada kualitas. Nah, berbeda dengan fotografer yang tidak memiliki studio-studio besar, itu dia kesempatan untuk mendapatkan klien-klien seperti itu akan menjadi lebih sedikit, karena ya yang sudah jelas tahu pasti relasi rias. Nah, relasi rias kan sudah jelas kita tahu bahwa mereka suka menekan harga, terus juga mereka ngasih harga seenaknya, di yang lain segini harus ikutin, padahal setiap orang tuh berbeda skillnya, berbeda alatnya, itu tidak bisa disamakan seperti itu. Jadi demikian video tentang 5 perbedaan antara fotografer mahal dengan fotografer murah, semoga bermanfaat. Saya Usama Marifin dari jawafotostudio.com. Jangan lupa like videonya jika kalian suka video ini, subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video berikutnya, komentar jika kalian ada pertanyaan tentang seputar fotografi atau videografi, dan share jika kalian ingin membagikan video ini kepada orang lain supaya untuk mengurangi atau tidak melakukan hal yang sudah tadi saya sebutkan, karena itu tidak baik. Kita sama-sama fotografer yang hidup berpenghasilan dari memotret, itu harus saling support satu sama lain, dan sampai jumpa.